Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsi Gunawan Iwo, NIM 23650132, kelas D. Pada video ini saya akan menjelaskan 15 soal remedial UTS mata kuliah Big Data dan Cloud Computing. Soal nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan Big Data dan mengapa data seperti ini tidak cukup diproses dengan pendekatan tradisional. Big Data adalah data yang jumlahnya sangat besar, terus bertambah dan memiliki berbagai macam bentuk seperti teks, gambar, video, dan transaksi. Data seperti ini sulit diproses dengan cara tradisional karena jumlahnya sangat besar dan terus bertambah. Oleh karena itu, dibutuhkan teknologi khusus yang dapat menyimpan dan memproses data menggunakan beberapa komputer secara bersama-sama. Kemudian soal nomor 2, jelaskan karakteristik utama Big Data yang dikenal dengan konsep 5F. Big Data memiliki 5 karakteristik utama atau 5F, yaitu volume berarti jumlah data yang sangat besar, kemudian velocity berarti data dihasilkan dengan sangat cepat, kemudian variety berarti bentuk data yang beragam seperti teks, gambar, dan video, kemudian veracity berarti kebenaran atau kualitas data, sedangkan value berarti nilai atau manfaat yang bisa diproses dari data. Jadi data yang banyak harus diolah agar dapat menghasilkan informasi yang berguna. Kemudian soal nomor 4, sebutkan komponen utama dalam arsitektur Big Data. Komponen utama arsitektur Big Data terdiri dari sumber data, penyimpanan data, pemrosesan data, dan analisis data. Sumber data menghasilkan data. Data kemudian disimpan, diproses, dan dianalisis. Hasil akhirnya adalah informasi yang dapat digunakan untuk membantu pengembalian keputusan. Kemudian soal nomor 5, jelaskan perbedaan antara penyimpanan terpusat dan penyimpanan terdistribusi. Penyimpanan terpusat menyimpan semua data pada suatu server atau satu tempat, sedangkan penyimpanan terdistribusi adalah membagi data ke beberapa komputer yang saling terhubung. Penyimpanan terdistribusi lebih cocok untuk Big Data karena dapat menampung data yang besar dan membagi beban kerja ke beberapa komputer. Kemudian soal nomor 7, apa yang dimaksud dengan MapReduce? MapReduce adalah metode untuk memproses data besar dengan cara membagi pekerjaan menjadi 2 tahap, yaitu map dan reduce. Tahap map memproses data menjadi bagian-bagian kecil, kemudian tahap reduce menggabungkan hasilnya menjadi hasil akhir. Dengan cara ini data dapat diproses lebih efisien. Kemudian soal nomor 9, apa yang dimaksud dengan Hadoop? Hadoop adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menyimpan dan memproses Big Data. Hadoop menggunakan beberapa komputer secara bersama-sama. HDFS digunakan untuk menyimpan data secara terdistribusi, sedangkan MapReduce digunakan untuk memproses data. Kemudian soal nomor 10, jelaskan mengapa Apache Spark menjadi salah satu teknologi penting dalam ekosistem Big Data. Apache Spark penting karena mampu memproses data dengan cepat. Salah satu alasannya adalah Spark dapat menggunakan memori sehingga tidak selalu harus membaca dan menulis data ke disk, seperti juga dapat memproses data secara terdistribusi menggunakan beberapa komputer. Kemudian soal nomor 11, mengapa Big Data menjadi penting dalam pengambilan keputusan pada organisasi modern? Big Data penting karena dapat membantu organisasi mengambil keputusan berdasarkan data. Contohnya, perusahaan dapat menganalisis data pembelian pelanggan untuk mengetahui produk yang paling diminati. Dengan begitu, keputusan yang dibuat tidak hanya berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan informasi yang diproses dari data. Kemudian soal nomor 13, analisis hubungan antara data source, data storage, data processing, dan data analisis dalam
menghasilkan informasi yang bernilai. Keempat komponen ini memiliki alur yang sangat berhubung. Data berasal dari data source, kemudian disimpan dalam data storage. Setelah itu, data diproses dan dianalisis. Hasil analisis tersebut dapat menghasilkan informasi yang berguna. Contohnya, pada toko online, data pembelian pelanggan dapat dianalisis untuk mengetahui produk yang paling banyak diminati. Kemudian soal nomor 15, jelaskan alur kerja MapReduce dari data input sehingga menghasilkan output. Alur kerja MapReduce dimulai dari data input yang sangat besar. Data tersebut dibagi menjadi beberapa bagian dan diproses pada tahap map. Setelah itu, data yang memiliki kesamaan dikelompokkan, kemudian tahap reduce menggabungkan atau menghitung data tersebut hingga menghasilkan output akhir. Bagian ini membuat data besar lebih mudah diproses. Kemudian soal nomor 17, jelaskan hubungan antara HDFS dan MapReduce dalam Hadoop. HDFS dan MapReduce memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling berhubungan. HDFS digunakan untuk menyimpan data secara terdistribusi. Setelah data tersimpan, MapReduce digunakan untuk memproses data tersebut. Jadi HDFS berfungsi sebagai penyimpanan, sedangkan MapReduce berfungsi sebagai pemrosesan. Kemudian soal nomor 20. Jelaskan alasan Spark mampu memproses data lebih cepat dibandingkan pendekatan pemrosesan berbasis disk tradisional. Spark dapat memproses data lebih cepat karena dapat menggunakan memori untuk menyimpan data selama proses berlangsung. Pada sistem berbasis disk, data harus sering dibaca dan ditulis kembali ke disk. Spark mengurangi proses tersebut sehingga pemrosesan menjadi lebih cepat. Kemudian soal nomor 21, analisis dampak yang mungkin terjadi apabila organisasi tetap menggunakan sistem penyimpanan tradisional untuk mengolah data dalam skala big data. Jika organisasi tetap menggunakan penyimpanan tradisional untuk big data, maka sistem dapat menjadi lambat karena jumlah data terus bertambah. Selain itu, kapasitas penyimpanan bisa penuh, dan jika server utama mengalami kerusakan, akses terhadap data dapat terganggu. Karena itu, penyimpanan terdistribusi lebih sesuai karena data dan beban kerja dapat dibagi ke beberapa komputer. Kemudian soal nomor 23, analisis bagaimana pendekatan MapReduce membantu menyelesaikan permasalahan pemrosesan data dalam jumlah besar. MapReduce membantu memproses data besar dengan membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian. Setiap bagian dapat diproses secara terpisah dan hasilnya kemudian digabungkan dengan adanya pembagian kerja. Proses menjadi lebih efisien dibandingkan jika semua data diproses oleh satu komputer. Kemudian soal nomor 25, analisis bagaimana konsep big data, arsitektur big data, penyimpanan terdistribusi, MapReduce, Hadoop, dan Spark dapat digunakan secara terpadu pada perusahaan dan media sosial. Perusahaan media sosial menghasilkan data yang sangat besar dari unggahan, komentar, like, dan aktivitas pengguna. Data tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber, kemudian disimpan menggunakan penyimpanan terdistribusi Hadoop. Dapat digunakan untuk membantu menyimpan dan memproses data. MapReduce dapat digunakan untuk memproses data dalam jumlah besar, sedangkan Spark dapat digunakan ketika diperlukan pemrosesan yang lebih cepat. Hasil analisis dapat digunakan untuk mengetahui konten yang sedang populer, memahami perilaku pengguna, dan meningkatkan layanan perusahaan. Jadi, big data, arsitektur big data, penyimpanan terdistribusi, Hadoop, MapReduce, dan Spark dapat digunakan bersama-sama untuk mengubah data besar menjadi informasi yang bermanfaat. Baik, demikian presentasi remedial UTS dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.